selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat ya? Mas semangat ya? Oke, baik silakan. Oke, baik, hari ini kita ketemu lagi sesuai pesan pada pertemuan kali lalu. Hari ini kita masih berlanjut tentang materi kemarin. Sebelumnya kita membuka kegiatan kita ini dengan doa. Salah satu dari kita memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Oke, baik, terima kasih Om Nisya. Bapak penasihat kalian yang tidak hadir, alasannya apa? Kalau temannya tahu bisa sampaikan. Baik, Agustina Om Nisya ini. Anu Maria Manggo. Ada Bang. Kemudian ini sana. Ada Pak. Benediktus Maraya. Semangat. Ya. Boleh masih saya sore. Ada Pak. Oke. Dionisia Justina Bau. Oke. Sebelum kita melanjut ke kegiatan kita pada hari ini, mau tanya dulu. Masih ingat tidak dengan materi kita minggu lalu? Masih ingat tidak? Oke, kalau masih, coba jawab pertanyaan ini. Suatu benda itu mempunyai sifat ingin mempertahankan keadaannya. Yang kemarin di percobaan hukum Newton 1 kita sudah lakukan. Sifat mempertahankan keadaan ini disebut apa? Kelembaman. Bagus, mantap. 2 jempol untuk kalian semua. Oke. Yang berikut. Ada lagi nih pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kapan suatu benda itu dikatakan diam, tidak bergerak atau bergerak terus, tidak berhenti? Bagaimana dengan gayanya? Berapa jumlah gaya? Sigma gayanya sama dengan? Sama dengan? 0. Jadi gaya sigma jumlah gayanya adalah 0. Jadi kamu duduk diam, meja diam. Meja tidak bergerak, berarti semua gaya yang dikerjakan meja adalah 0 jumlahnya. Ada yang belum kirim ke tugasnya? Masih ada atau sudah semua? Sudah. Oke, baik. Jadi tugas kalian Bapak sudah periksa, alhamdulillah. Jadi baik. Kamu nilai kamu bagus-bagus, kayaknya kamu pintar-pintar semua. Katanya anak ini kayaknya pintar-pintar, sudah ada semangat untuk belajar, tetap semangat ya? Oke, baik. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita, sebelumnya Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba diperhatikan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus dapat melakukan percobaan hukum Newton. Setelah melakukan kegiatan percobaan tersebut, kalian juga harus mampu menganalisis hubungan antara gaya, massa benda dan percepatan benda. Yang ketiga, dari percobaan tersebut juga akan diperoleh sebuah persamaan gaya dan hubungan antara ketiganya itu. Nah, dari rumus tersebut kalian juga dapat menghitung berat benda menggunakan rumus 2 Newton. Terus yang ketiga, percobaan yang berikutnya itu harus mempraktikkan atau melakukan percobaan tentang hukum 3 Newton. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, kalian juga harus dapat menganalisis hubungan antara gaya aksi dan gaya reaksi. Jadi ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Nah, setelah itu kalian juga harus dapat menyebutkan contoh beberapa penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yang bahkan sering kita lakukan. Hari ini juga kalian sedang mempraktikkan hukum 3 Newton.
Tapi apa itu hukum tiga Newton? Nanti sebentar baru kalian akan tahu setelah melakukan percobaan. Oh ternyata dari tadi kami sedang mempraktikkan hukum tiga Newton. Oke, baik. Nah. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini adalah kita mempelajari hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Nah, seperti apa hukum 2 dan 3 Newton sebelum kalian melakukan percobaan? Dua orang maju ke depan. Bonifasius, silakan. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan ini, Bapak minta dua orang, Bonifasius dengan Rio, silakan ke depan. Yang lain perhatikan nih. Perhatikan, lihat apa yang mereka lakukan. Setelah itu kamu membuat kira-kira masalah apa yang kamu lihat, apa yang terjadi. Bisa? Oke. Rio sekarang coba dorong dia ke kanan, Pak. Dorong sebelum Pak ini. Ya, berarti jangan berhenti. Dorong. Oke, stop. Tarik kembali. Sekarang Bonin pegang dulu meja, Rio pegang dulu meja. Pakai itu 1 sampai 3, kalian berdua dorong. Oke, jadi masuk ke sini, maka dorong ke sana. Balik. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, stop. Ya, sudah bisa melihat semuanya? Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk dulu teman-teman. Baik. Apa yang kamu lihat tadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, Indonesia, silakan. Mejanya bergerak. Apa lagi? Yang lain, coba silakan. Berpindah tempat. Selain pindah apa lagi? Tetap. Kenapa tetap tadi? Ayo. Kenapa mejanya tidak bergerak? Kapan mejanya tetap tidak bergerak? Ayo. Oke, Ma, Katrina. Jika dua orang mendorong dan menarik meja, maka meja tidak akan bergerak. Oke, mendorong meja dan menarik meja, maka meja tidak akan bergerak. Tadi mereka dua mendorong dengan arah benar. Nah, hari ini kita belajar tentang itu. Apa sih sebenarnya? Tadi ketika Rio mendorong, mejanya bergerak. Rio menarik kembali, mejanya bergerak. Tiba-tiba ada Boni datang, mendorong, berlawanan dengan Rio. Maka mejanya ya. Nah, hari ini kita belajar tentang hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Jadi sangat sederhana. Oke, baik. Bapak akan bagikan RKPD ini, tetapi sebelumnya Bapak akan bagikan kelompok dulu. Ya, pembagian kelompok tidak ada pilih-pilih kawan. Kita semua sahabat. Ya. Oke. Sekarang Bapak minta hitung 1 sampai 4. Ini kita sampai ke belakang. 1 sampai 4 habis, 1 lagi sampai 4 lagi. Dan seterusnya. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. iya. Yang satu angkat tangan. Nah, yang satu berdiri di sini. Berdiri dulu, berdiri. Ayo, cepat sana. Dua angkat tangan. Oke, yang kedua berdiri situ. Yang kedua sana. Ayo bangun cepat, bawa dengan bukunya. 3 mana? Ya, 3 di sini. Berdiri di sini. 4. Ya, 4 di belakang sana. Ya. Oke, sekarang kelompok 1 ambil tempat sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Di depan sini. Kelompok 3 di situ. Kelompok 4 di sini. Oke, putar mejanya silakan. Lihat. Oke, semangat. Bapak akan bagikan RKPD-nya.
Baik, perhatikan yang KPD tersebut. Perhatikan baik-baik. Silakan mencermati. Ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Bapak berikan kesempatan seluas-luasnya, seluas-luasnya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Gimana? Oke. Silakan tinggal. Oke. Langkah-langkah dalam TKPD. Perhatikan di sini. Bisa lihat? Nah, sambil lihat di sini ya. Nah. Tujuan dari praktik ini yang pertama itu seperti tujuan pembelajaran. Kalau tadi yang Bapak sudah sampaikan, kalian harus dapat menganalisis hubungan antara gaya, massa benda, dan percepatan benda. Yang berikut harus bisa menghitung berat dengan menggunakan persamaan hukum 2U. Dan yang terakhir menganalisis hubungan antara gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, itu adalah tujuan dari program ini. Nah, langkah-langkahnya seperti yang ditanyakan Komisia tadi. Yang pertama, kali pertama disiapkan alat dan bahannya. Karung atau pelepah pinang. Karung atau pelepah pinang. Bapak sudah siapkan di belakang. Nanti masing-masing kelompok satu orang ambil satu pelepah. Yang kedua, setelah menyiapkan alat tersebut, di sini ada apa ini namanya? Timbangan atau neraca. Ya, ternyata kamu masih ingat ya, dulu di kelas 7 tentang alat ukur kita sudah bicarakan hari ini. Oke. Nah, hasil pengamatannya dicatat pada tabel ini. Setelah itu ada analisis data. Pada percobaan yang kedua, kepalkan tangan kalian. Jadi di situ alat dan bahannya tidak ada. Alatnya dan bahannya itu tembok saja. Kepalkan tanganmu dan semua anggota kelompok mencobanya. Nanti diskusikan. Tadi saya seperti ini. Kepalkan tanganmu tunduklah tembok. Pertama pelan, kedua semakin kuat, ketiga semakin kuat, sampai 5 kali. Lihatnya dari sini, berdiri semua dari belakang, dari depan, tangan, ya. Kasih, sok. Nah. Oke, silakan. Masih ingat bagaimana cara menghitungnya? Masih. Bisa baca? Bisa. Oke, silakan. Siapa duluan? Kamu. Nah, siapa yang tugas baca di sini? Silakan baca. Berapa? 29. Berikut. Oke, yang lain tulis. Yang lain. Baik. Berapa? 45. Oke, silakan. Yang lain silakan berdiskusi di kelompoknya. Berapa? 48. Oke, terakhir. Dari kelompok 4, Bapak. Ya, ini 4. Yang ada yang baca, ada yang tulis. Bagi tugasnya. Sudah dibagi tugasnya. Oke, sudah. Oke, siapa yang duluan? Baik. Oke, berapa ini? 50. Itu garis 50 nih. Nah, iya. Silakan catat. Berikut. Berapa? 49 ya. Berikut.
Jika masih ada yang merasa kesulitan, silakan bertanya saja, tidak perlu takut. Jangan ragu dan bimbang. Jadi di sini dari hasil yang sudah kami kumpulkan tadi, kami diskusi semua pernah kumpul pertanyaan. Silakan. Dua perhatikan teman mukanya. Ya. Sudah bisa perhatikan? Ya, 1, 2, 3. Perhatikan. Kakinya tidak kena di lantai. Ya. Ulang. Ya, perhatikan jaraknya. Ya. Bandingkan dengan yang pertama tadi. Iya. Sudah bisa bandingkan. Perhatikan. Iya, terus. Iya. Kotak kelompoknya ini. Ya. Jadi dari hasil pengamatanmu tadi, ketika satu orang tari, 2 orang tari, 3 orang tari, ada perbedaan. Seperti apa? Silakan dicatat. Oke, sudah. Sekarang 2 orang tari. Satu, dua, tiga. Bapak masih mengarahkan kelompok ini. Bisa? Oke, silakan. Bagaimana tadi? Perhatikan. Ada 3 kali kan? Coba. Yang pertama 1 orang saja yang tari. Apa yang terjadi? Bergerak. Kedua, 3 orang tari. Silakan 3 orang tari. Dapat. Sini. Pulang lagi. Duduk. Tenang dulu baru kita tarik. Dapat. Nah, 1, 2, 3. Ya. Perhatikan amat ya. Sekarang saya dulu. Alatnya. Tidak ada yang bisa pakainya. Ini hubungannya. Setelah itu gambar-gambar itu. Oke, mana? Nah. Grafik bumi langsung dengan 10 meter per sekon kuadrat. Itulah berapa masing-masing anggota yang menggunakan persamaan pertumbuhan musuh. Ini apa? 10 meter per sekon itu apa? Ini. Ya, ini apa ini? Kecepatan apa? Balik, masukkan. Oke, ke mana? Mantap. Mana? Ya.
perdebatan ya nanti ini berat karena sebuah gaya yang mengalir kecepatan gravitasi bumi kembali itu selesai kan? Sekarang percobaan kedua. Percobaan kedua di sini kita mau mencoba tentang hubungan antara gaya aksi dan gaya aksi. Perhatikan langkah-langkah di situ dan lakukanlah sesuai dengan perintah di situ. Di situ pertama dan apa? Semua angkat tangan dalam bentuk kepalan tangan. Jadi jangan mengepalkan, bagaimana mengepalkan tangan? Nah, ini calon-calon petinju semua saya lihat. Kayaknya calon-calon petinju. Oke, sudah? Sudah kepalkan tangan? Setelah itu ya, bagaimana semuanya sudah? Oke, baik. Kalau semuanya sudah, nah kesempatan kali ini kalian Bapak berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Jadi nanti salah satu di antara kalian tetap berada di kelompoknya, berdiri untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke. Kesempatan pertama Bapak berikan kepada kelompok 1. Pada kelompok 1 waktu Bapak berikan. Kelompok yang lain mencermati apa yang disampaikan ya. Nah, mencermati untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan nanti. Silakan kelompok 1 berikan waktu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau membacakan hasil diskusi kami. Stop dulu. Betul. Masih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Florentina Rebeda. Saya mau membaca masa suatu benda pun akan mengerti. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, bagaimana kelompok lain mau memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1 dari hasil diskusinya? Bapak berikan waktu dan kesempatan, silakan. Oke, kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 1 didengarkan apa yang ditanyakan. Kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 1. Kenapa pada kesimpulan kamu mengatakan kecepatan dapat mengubah massa suatu benda? Oke, sama. Suaranya diserahkan lagi. Bisa dengar di situ? Ya, oke. Baik, kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Isyana Prada. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Maksud kelompok ini adalah percepatan benda tergantung pada massa benda. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mengikuti kalian dari kelompok 4. Jadi maksud mereka bahwa percepatan suatu benda itu sangat dipengaruhi oleh massa dan A sama dengan F per M. F sama dengan M kali A. M sama dengan F per A sama dengan massa per sekon kuadrat. mana? Coba disimpulkan. Kesimpulan kami adalah hubungan antara massa dan percepatan benda adalah bentuk hubungan antara massa atau M dan percepatan atau A adalah percepatan suatu benda yang bergerak dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut, dan jika benda tersebut besar maka percepatan benda akan kecil. Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah bagus sekali. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Kedua sebabnya kesempatan saya. Oke, dari kelompok 3 silakan mendengar pertanyaan laporan hasil diskusi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau menanggapi hasil diskusinya, Bapak berikan waktu dan kesempatan seluas samudra dunia. Silakan. Ada? Oh ya, kelompok 3 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3. Nama saya Francisca Fatima Barat. Mau menanyakan
Menurut kalian, benda semakin besar itu apa, Nes? Itu apa, Nes? Semakin besar. Oh ya, dari kesimpulan tadi, Bapak juga mendengar tadi benda semakin besar. Yang menjadi pertanyaan mereka, apa yang dimaksud semakin besar di situ? Yang kira-kira bisa dijelaskan, silakan. Bapak berikan waktu dan kesempatan. Sebelumnya terima kasih dulu kita tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ana Maria Manggoelan, mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Maksud kami yang semakin besar itu adalah massa benda. Apakah pas? Oh iya, maksud mereka itu Kepada saya, nama saya Arnia Inasana. Mau membacakan hasil diskusi kami. Hasil pencobaan dan pengamatan tabel data massa anggota. Langkah 1. Nama anggota Agustina Onisianini, massa kilogram 40. Nama anggota kedua Falbino Amabato, massa kilogram 29. Kamu ketika melakukan tuntukan dari yang pertama sampai yang kelima tidak sama karena pukulan pertama. Untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok 3. Ada? Ya, kalau ada silakan berdiri. Oke, kelompok 1 Bonifacius Saindore. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Bonifacius Saindore. Saya mewakili kelompok 1 untuk menanyakan pertanyaan ke kelompok 3. Apa itu gaya aksi dan reaksi? Oh ya, apa itu gaya aksi dan gaya reaksi? Itu pertanyaan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama Agustina Onisianini mewakili kelompok 3 mau menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1. Jawabannya adalah gaya aksi itu gaya yang diberikan oleh suatu benda dan gaya reaksi itu gaya yang dibalas oleh benda tersebut terhadap gaya aksi. Pas. Bagaimana Pak? Oke, jadi kelompok 4, 3 pada kelompok 4 waktu Bapak berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Maria Puwanisi Perada. Saya mewakili kelompok 4 mau membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Bagian intinya adalah gaya semakin besar, percepatan juga semakin besar. Semakin besar gaya aksi, semakin besar reaksi yang kita dapat. Oke, jadi semakin besar gaya aksi, semakin besar reaksi yang kita dapatkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Katarina Bara. Saya mewakili kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, tadi pada kesimpulan kamu bilang gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Sebutkan salah satu contohnya. Oh ya, jadi kelompok 3 mau bertanya untuk kelompok 4 mengenai gaya aksi dan reaksi. Diminta sebutkan salah satu contoh. Coba disebutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dewi Saya Sunaba. Saya mewakili kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, contoh pertama, pada saat kita melompat, kita melakukan tekanan agar lompatan semakin jauh. Contoh kedua, orang mendayung sampan agar sampan semakin maju. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana kelompok 1? Setelah kalian sudah melakukan hasil diskusinya, kira-kira ada tidak materi hari ini yang belum kalian pahami? Kalau tidak ada maka kita lanjut pada kesimpulan. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan, mau berikan waktu. Silakan. Oh ya, mau bikin ada yang silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menanyakan tentang contoh lain dan 3 Newton. Oh ya, contoh lain dari hukum 3 Newton. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi hukum 3 Newton itu tadi sudah dijawab sebenarnya oleh kelompok 4 dari pertanyaan kelompok 2. Tadi sudah disebutkan 2 tadi. Orang mendayung sepeda, mendayung sampah. Supaya sampahnya laju, maka didayung juga harus kuat. Kalau mau sampahnya pelan, dayung pelan. Berarti tolakan ini adalah aksi. Reaksinya apa? Sampah
Arahnya berlawanan. Iya, itu contoh yang sudah dijawab tadi. Contoh yang berikut. Tadi ada dua, jadi satu lagi itu saat kita melompat. Perhatikan di sini. Jadi kalau kita mau melompat, kaki kita di ujung kaki kita itu adalah menjadi tumpuan. Kita melakukan tekanan supaya lompatan jauh, kita tekan terus kuat. Kalau tidak kita tekan tidak kuat, maka lompatan kita dekat. Contoh yang lain lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah lihat busur panah? Pernah lihat tidak? Ada yang bakarnya punya busur panah di rumah? Ada tidak? Ada. Nah, supaya panah itu meluncur lebih jauh, maka kita tarik jauh ke belakang. Kalau kita tarik pelan, maka panahnya juga pelan. Kita tarik kuat, panahnya juga akan meluncur jauh. Berarti gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Sekarang kalian duduk di apa sekarang? Kursi. Kenapa kamu bisa tenang duduk di kursi? Kursi tidak roboh, lantai juga tidak bocor. Kenapa? Karena ada gaya reaksi. Jadi kamu duduk di kursi itu memberikan gaya reaksi terhadap pantatmu yang memberikan gaya terhadap kursi. Maka kamu juga tidak lenting ke atas, kursi juga tidak tertekan keluar. Berarti jumlah gayanya berapa itu? 0. Jadi masih banyak contoh lain yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jalan di atas lantai ini hukum 3 Newton. Kaki kita keramiknya bocor tidak ini? Tidak. Berarti gaya yang kita berikan terhadap lantai sama besarnya dengan gaya balasan dari lantai. Yang tadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Nah, bagaimana sudah paham? Masih banyak lagi ya? Ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Oke, masih ada pertanyaan lagi yang belum dipahami? Oke, silakan. Coba kau jelaskan berat benda dan gaya. Maksudnya hubungan begitu? Iya. Oh ya, hubungan antara berat benda dan gaya. Nah, begini, berat benda dan gaya. Berat benda itu merupakan pengaruh dari gaya gravitasi. Jadi semua benda itu arahnya, beratnya, gayanya ke pusat bumi, karena yang menjadi magnet utamanya adalah bumi. Itu materi magnetnya nanti kelas 3 dulu. Tetapi semua benda jatuh pasti ke bumi. Jadi berat itu merupakan bagian dari gaya. Sehingga B masih ada? Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau begitu Bapak minta salah satu di antara kita atau beberapa orang boleh yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini, materi yang kita pelajari hari ini melalui LKPD. Silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Mana? Oh ya, silakan kelompok 2. Dengan baik-baik, sabar. Yang lain boleh catat nanti kesimpulannya. Kesimpulannya, percepatan berbanding lurus terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa. Oke, kesimpulan yang pertama ini sudah diberikan oleh kelompok 2. Percepatan berbanding terbalik terhadap massa benda dan berbanding lurus terhadap gaya. Benar sekali, sangat bagus jawabannya. Kesimpulannya kita tepuk tangan dulu. Oke, jadi percepatan benda itu berbanding lurus terhadap gaya. Tadi kamu sudah praktek ketika ada 1 orang kali geraknya masuk pelan, 2 orang kali semakin cepat, 3 orang kali semakin cepat lagi. Berarti dia berbanding lurus. Semakin besar gaya, percepatannya juga semakin besar. Tetapi dia berbanding terbalik terhadap massa benda. Nah, berbanding terbalik terhadap massa benda itu artinya semakin besar massa, percepatannya semakin kecil jika diberikan gaya yang sama. Coba 1 orang saja, dia tarik. Dia punya adik 3 orang di rumah. Tarik pertama 1 orang dulu. Tarik, kamu maju. Tiba-tiba adiknya yang 1 datang. Kakak dengan saya, ya silakan naik dik. Tarik.
semakin pelan lagi, tidak secepat yang pertama. Tiba-tiba muncul yang bungsu, kakak ada saya lagi, ya mari kamu. Mari, semakin pelan, semakin pelan. Berarti masa benda semakin besar, percepatannya semakin ke. Besarnya gaya aksi dan reaksi selalu sama atau berlawanan. Terima kasih. Oh iya, gaya aksi dan gaya reaksi selalu sama dan berlawanan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertanyaan dari kelompok 1. Jadi kalau gaya aksi dan gaya reaksi itu besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ke kanan 10, maka dari kiri juga 10. Oke, baik, bagus sekali ya kesimpulannya. Kita tepuk tangan dulu. Masih ada yang lain membuat kesimpulan? Oke, oh ini dulu kelompok 1. Kesimpulannya, percepatan suatu benda dipengaruhi oleh massa benda. Percepatan suatu benda dipengaruhi oleh massa benda. Ya, seperti tadi Bapak sudah jelaskan ya. Jadi percepatan itu sangat dipengaruhi oleh massa benda dan juga gaya. Gaya semakin besar, percepatannya semakin cepat. Gaya semakin kecil, percepatannya juga semakin kecil. Jika massa bendanya semakin besar atau bertambah, maka percepatannya semakin kecil. Betul sekali. Bagaimana, masih ada lagi? Oh ya, kelompok 4. Kesimpulannya, gaya merupakan hasil kali dan massa dan percepatan. Oh ya, bagus sekali dia menyimpulkan dalam bentuk rumus yang tadi yang sudah ada di KPD. Ada yang masih keliru, tetapi bagus sekali. Kelompok 4 kita berikan fakta. Jadi kesimpulannya yang diberikan oleh kelompok 4 bahwa gaya itu merupakan hasil kali dari massa dan percepatan benda. Masih ada kesimpulannya? Tidak ada. Oke. Baik. Jadi kesimpulan kita hari ini sebagian besar Bapak sudah jelaskan tadi. Menyambung apa yang sudah disimpulkan. Kalian memang anak-anak Bapak yang sangat hebat. Oke. Jadi gaya itu merupakan hasil kali dari massa dikali dengan percepatan benda. Yang secara matematisnya F sama dengan M kali A. Coba perhatikan di layar yang Bapak tampilkan. F sama dengan M kali A. A itu adalah percepatan benda. Satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan M itu massa benda, F itu merupakan gaya. Atau di sini sigma F berarti resultan gaya. Jumlah berapa gaya yang bekerja tadi? Percobaan ada 1 gaya, ada 2 gaya, ada 3 gaya. Jadi itu dijumlah. Kumpulan dari gaya-gaya itu disebut resultan gaya. Yang di materi minggu lalu sudah dijelaskan. Contoh soalnya di sini. Diketahui ini gambar, perhatikan gambar. Ada balok papan yang diletakkan di atas lantai licin. Contoh di sini, perhatikan ada satu benda yang terletak di bidang miring. Ada gaya beratnya tidak tegak lurus terhadap bidangnya, tetapi dia lurus terhadap bumi. Tegak lurus terhadap bumi dan menuju ke pusat bumi. Percepatan yang dimaksud adalah percepatan gravitasi bumi. Ini 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Oke, hukum 3 Newton. Untuk hukum 3 Newton, perhatikan contoh. Ada orang yang sedang mendorong tembok di sini. Jika dia melakukan dorong terhadap tembok memberikan gaya, maka tembok juga membalasnya dengan gaya yang sama. Sehingga tembok tidak jebol, dia juga tidak jebol, tetap stabil. Titik pertemuan mereka dua tidak berubah. Bisa dipahami? Oke. Yang berikut ini tadi sudah diberikan contoh, ada anak panah. Ini orang sementara dorong lemari, ini orang sementara main bola, melentingkan bola. Jadi lempar pelan, lentingannya pelan. Kita lenting semakin kuat, kita lempar semakin kuat ke lantai, maka lentingannya semakin tinggi. Ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Contoh berikut, ini seorang
yang melompat dari perahu dia. Untuk tugasnya nanti di bahan ajar ini nanti difotokopi, berikan di fotokopi, notanya diberikan ke bapak. Nanti bapak tulis dengan fotokopi. Kalian fotokopi sesuai dengan jumlah kalian. Bisa dipahami? Bisa. Jadi di belakang bahan ajar ini ada tugasnya. Tugas ini yang akan dikumpulkan minggu depan. Ya, sebelum kita akan ikut. Bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Pastinya silakan lihat soal yang sudah dibagikan Bapak itu. Ya. Soalnya. Nah, di sini ada 4 nomor dikerjakan dalam waktu 20 menit. Silakan Bapak. Oke, soalnya. Nah. Kalau sudah semua silakan kubur. Harus kubur. Jadi hari ini kita cukup sampai di sini. Kalian semua sungguh hebat dan bagus. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita bertemu kembali dengan materi kita pada KD 3.3, yaitu tentang usaha dan pesawat sebenarnya. Banyak kepada kita semua karena memang hari ini kalian semua cukup bagus. Semua kelompoknya cukup bagus, saat mempresentasikan, melakukan percobaannya, memang semangatnya sangat bagus. Kita tepuk tangan untuk diri kita. Nah, sebagai kegiatan penutup kita, Bapak minta kalian berdiri dan satu dari kita menutup kita dalam doa penutup. Silakan. Oke, selamat siang, sampai jumpa.